Shalom semuanya, kita jumpa lagi pada video saya kali ini. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah sharing dengan topik pemabuk tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Nah, kelihatannya pernyataan-pernyataan saya dimulai dari judul dan pernyataan keras saya di dalam video seolah-olah tidak mencerminkan kasih Tuhan gitu ya. Tetapi kalau Anda sungguh mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus pun mengajar, Dia tidak selalu berkata-kata yang lunak gitu ya. Memang Dia pribadi yang lembut, tetapi Anda harus tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tegas. Jadi kata-katanya tidak melulu lunak. Bahkan kalau saya perhatikan bahwa kecenderungan perkataan Tuhan itu adalah sangat tegas gitu. Nah, tetapi di dalam ketegasan itu selain mengandung kebenaran, tetapi juga menuntun kita kepada keselamatan, dan itu baik bagi diri kita sendiri gitu. Sebelum saya melanjutkan sharing saya ini, saya berbagi dahulu tentang cerita salah seorang pastor di TRC ini, Ibu Wanti, yang turut berbagi video saya di dalam beberapa grup Kristen gitu ya. Nah, Bu Wanti cerita pada beberapa grup Kristen yang dibagikan video saya, terjadi perdebatan sengit gitu ya. Perdebatan sengit di antara orang-orang di dalam grup itu gitu ya. Sampai kemudian ada yang melontarkan kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang Kristen. Ada yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang baru. Lalu kemudian mayoritas orang-orang yang menyaksikan video saya menganggap bahwa pengajaran yang saya sampaikan itu tidak betul adanya gitu ya, dan kecenderungan mereka tidak setuju. Nah, saya bisa pahami itu karena pada dasarnya orang Kristen tidak bergaul dengan pembacaan firman Tuhan, jadi nggak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Saya hanya berpikir bahwa andaikan saja Anda membaca firman Tuhan, maka Anda akan setuju dengan apa yang saya bagikan. Sebab semua yang saya bagikan itu seturut dengan firman Tuhan, dan saya jadikan firman Tuhan sebagai landasannya. Topik yang saya maksud itu adalah tentang merokok gitu ya. Jadi ketika video itu dibagikan, nasib akhir para perokok, itu judulnya video saya sebelumnya, banyak perdebatan di dalam grup. Dan yang kemudian menambah keprihatinan diri saya adalah ketika di dalam grup itu muncul pernyataan-pernyataan di mana ada seorang hamba Tuhan sungguh-sungguh katanya taat gitu ya, membuka pelayanan tapi merokok gitu. So, bagaimana kau katakan bahwa hamba Tuhan tersebut adalah seorang yang taat, sementara dalam menjaga hukum Tuhan, dalam menjaga kekudusan anggota tubuh dia nggak lakukan gitu ya. Nah, itu tujuan saya bersemangat dalam membuat video ini, supaya memberikan pengertian kepada banyak orang Kristen tentang dosa-dosa. Sebab khotbah-khotbah yang ada di mimbar-mimbar gitu ya, sejauh ini adalah khotbah yang umum gitu ya, tentang
keselamatan, tentang perlindungan Tuhan gitu, tentang berkat-berkat, hal-hal yang umum gitu ya. Nah, sementara yang tidak boleh dilupakan adalah tentang dosa penyebab murka Tuhan itu sendiri, dan juga tentang dosa penghalang keselamatan gitu. Nah, tetapi ya sudahlah, bagi saya ini adalah bagian yang saya harus ambil supaya kemudian mencerahkan pemikiran orang Kristen tentang berbagai macam dosa. Nah, saya percaya apa yang saya tabur itu seperti benih gitu ya. Apalagi Anda tidak seorang pembaca firman Tuhan. Di gereja Anda tidak sering menyinggung tentang dosa. Maka saya bisa memaklumi kalau memang apa yang saya bagikan dalam video-video saya tidak langsung diterima oleh kebanyakan orang. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, andaikan saja Anda bertekun dalam pembacaan Alkitab, maka Anda tidak akan menentang pengajaran yang saya berikan. Karena semuanya yang saya bagikan di dalam video saya, dalam pengajaran saya, di dalam pelayanan TRC selama 5 tahun, itu sumbernya dari firman Tuhan gitu. Nah, sekarang saya akan masuk pada topik yang kedua ini, yaitu bahwa pemabuk tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Nah, ini juga kedengarannya keras gitu ya. Tetapi itu baik untuk mengingatkan Anda, untuk membuka pikiran Anda supaya Anda sungguh-sungguh sadar bahwa dosa kemabukan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan membuat seseorang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sekarang saya sedang misi di Sumatera, tepatnya di Palembang dan Jambi gitu ya. Nah, suatu ketika saya berbincang-bincang dengan salah seorang yang saya temui di Palembang gitu. Ketika kami ngobrol-ngobrol, lalu dia cerita kepada saya. Dia bilang, "Pak, di sini ada sebuah gereja besar dekat rumah saya gitu ya. Dulu ketika saya tinggal di rumah itu, rumah yang dimaksudkan gitu adalah rumah orang tuanya, dan dia sudah menikah sekarang dan tinggal jauh daripada gereja yang konon dekat dengan rumah orang tuanya gitu ya." Nah, dia cerita kepada saya, "Pak, kalau orang Kristen itu, orang-orang Kristen yang di dekat rumah saya itu gereja besar, mereka Pak, kalau misalnya perayaan Natal, mereka minum-minum Pak gitu. Dan saya diajak untuk minum-minum sampai itu minum keras begitu ya, minuman keras, bukan minum teh atau kopi gitu ya, minum miras gitu ya, dan boleh dipastikan bahwa akan besar kemungkinan untuk mereka yang minum minuman keras itu sampai mabuk gitu ya." Lalu dia bilang, ini seorang yang non Kristen, tetapi dia bilang, "Tetapi sekarang saya udah tobat Pak," gitu ya. Saya pernyataan itu cukup menggelitik buat saya, tetapi juga menimbulkan keprihatinan. Seseorang yang bahkan tidak kenal kebenaran, tidak tahu kebenaran, belum kenal Yesus, dan dia tobat dari dosa ini, dan dia tahu itu dosa gitu ya. Dan memang semua agama memandang bahwa kemabukan ini adalah dosa gitu. Nah, lalu hal yang menggelitik lain yang membuat diri saya juga prihatin adalah orang Kristen yang harusnya tidak melakukan dosa ini malah ngajakin orang untuk mabuk-mabukan. Nah, lalu saya cerita kepada bapak ini gitu ya. Saya bilang, "Pak, itulah kenapa saya misi gitu ya. Saya misi karena saya perhatikan bahwa praktek hidup orang Kristen itu belum seturut dengan firman Tuhan gitu ya." Nah, lalu saya mulai bersaksi tentang Yesus kepada dia gitu ya. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan saya hikmat untuk menyatakan Yesus Tuhan lewat
ngobrol-ngobrol seperti itu gitu ya. Pada saat yang sama saya cerita kepada Bapak ini bahwa kami memang percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia termasuk orang Kristen. Tetapi orang Kristen nggak tahu bahwa kalau kita buat dosa lagi kita harus bertanggung jawab atas dosa itu. Lalu kami juga percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Alkitab tidak menulis bahwa hanya modal percaya lalu kemudian selamat gitu ya. Nah, saat sharing saya cerita Yesus kepada Bapak ini gitu. Nah, ini fakta gitu ya. Dan bukan cuma di kota Palembang, di gereja tempat di mana Bapak ini diajak untuk minum-minum ketika itu. Nah, tetapi di berbagai belahan tempat, bukan cuma di Indonesia, bahkan di berbagai negara di dunia ini, orang Kristen menganggap bahwa mabuk itu biasa, menganggap mabuk itu adalah bagian dari pergaulan, sama seperti orang merokok gitu ya. Ada pertemuan entah persahabatan, pertemanan, keluarga gitu. Maka yang diadakan adalah ya pesta minuman gitu ya, minuman keras gitu dan juga rokok gitu ya. Nah, itu sangat memprihatinkan saya gitu. Nah, kebenaran firman Tuhan yang kemudian membuat saya mengerti dan memotivasi saya untuk terus memberikan sharing yang mengingatkan kepada orang-orang Kristen melalui video saya. Dan itu yang saya lakukan 5 tahun yang lalu ketika saya memulai pelayanan ini di sosial media, dari Facebook, kemudian ke pemberitaan Injil di radio ketika saya di Karawaci, ketika itu di Heartline Studio, Heartline Radio, kemudian juga sampai ke WhatsApp gitu ya, sampai 5 tahun. Yang pertama sekali yang saya sampaikan adalah tentang dosa, akibat dari ketaatan gitu ya. Lalu hukuman Tuhan, pentingnya taat gitu ya, pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, lewat pelayanan yang 5 tahun ini, kemudian sekarang menghasilkan orang-orang Kristen yang berbeda, mereka yang berubah, bahkan mereka sudah hidup dalam kebenaran dan mengikuti jejak saya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, kembali kepada cerita tadi. Orang Kristen yang hidup dalam kemabukan itu tidak jarang kita temukan. Bahkan mereka yang melakukan ini bukan hanya orang Kristen biasa, tetapi juga para pelayan Tuhan tidak lepas daripada kemabukan. Nah, kenapa ini terjadi? Selalu saya katakan yang menjadi penyebab utama adalah karena tidak memiliki persekutuan dengan firman Tuhan, sehingga dia tidak tahu kebenaran. Di Roma 13 ayat 13 berkata bahwa marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sekarang saya fokus dulu di bagian A-nya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam kemabukan, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Kita semua pernah ke sekolah. Kita ngerti apa yang namanya kalimat larangan. Jangan. Kalau orang melanggar sebuah peraturan, katakan peraturan lalu lintas gitu ya, maka akan ada sanksinya. Demikian halnya dengan firman Tuhan. Kata Tuhan, jangan mencuri. Jangan mengingini suami, istri, dan seisi rumah sesamamu. Kata jangan itu adalah perintah. Itu berarti tidak boleh dilakukan. Ketika pertama sekali Tuhan memberikan larangan kepada Adam dan Hawa, jangan memakan buah yang ada di pertengahan taman itu. Ketika mereka memakan buah itu, ada nggak konsekuensinya? Ada. Hubungan mereka dengan Tuhan terputus, mereka diusir dari Taman Eden. Demikian juga dengan firman Tuhan yang kita dengarkan di Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Itu salah satu perintah tentang kemabukan, larangan untuk mabuk.
Lalu Galatia 5 ayat 19 sampai 21 juga adalah firman Tuhan tentang larangan dosa kedagingan ini. Ayat 19 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saya langsung ke ayat 21. Dikatakan di sana kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal ini, bahwa mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sudah jelas dikatakan di sana bahwa kemabukan itu jangan lakukan kemabukan. Sama seperti hukum yang tadi saya katakan, ketika kita melanggar sebuah hukum, maka akan ada konsekuensinya, akan ada akibat yang kita harus tanggung. Nah, demikian juga ketika seseorang melanggar perintah Tuhan dalam kemabukan, selain dia merusak tubuhnya yang adalah bait suci Tuhan, pada Roma 3:13 juga dikatakan bahwa janganlah dalam pesta pora dan kemabukan. Kemudian di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 bahwa kemabukan dan pesta pora adalah merupakan bagian dari perbuatan daging, dan akibat daripada ini semuanya orang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya mau beritahu Anda bahwa Alkitab kita, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terlalu lunak untuk menerjemahkan ini. Tetapi sungguh artinya adalah orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, itu artinya orang tidak masuk dalam kerajaan surga. Sementara kita tahu bahwa kekekalan itu hanya ada dua. Kekekalan bersama Tuhan kekekalan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, atau satu lagi kekekalan bersama iblis di neraka. Berarti kalau orang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, berarti dia tidak masuk surga. Itu artinya bahwa dia akan mendapat bagian di dalam neraka. Neraka itu adalah api, adalah dapur api. Di sana ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan pernah padam. Di sana adalah tempat penyiksaan yang kekal. Ini yang tidak pernah dimengerti oleh orang Kristen. Tidak bergaul dengan firman Tuhan. Tidak banyak dengar peringatan-peringatan dosa. Maka dengan tidak takut mereka melakukan kenikmatan daging ini. Mereka menikmati itu semuanya dan mereka tidak tahu akibatnya. Mereka tidak tahu itu adalah larangan Tuhan. Seperti tadi di Roma 13 ayat 13 berkata bahwa jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Bahkan tadi sudah ditegaskan di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 bahwa orang-orang yang melakukan kemabukan dan pesta pora, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau Anda perhatikan apa yang saya bagikan pada video saya sebelumnya, bahwa seperti yang dikatakan oleh Yakobus 2 ayat 10, barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saya katakan kemarin bahwa tidak perlu orang menjadi pencuri, menjadi perampok, pemerkosa, pemabuk sekalian gitu ya. Salah satu saja perbuatan dosa yang dilakukan, maka itu akan membuat statusnya menjadi pendosa dan dia akan terjerat dengan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Nah, itu yang orang Kristen harus tahu, bahwa kemabukan adalah dosa yang juga berpotensi. Bukan cuma berpotensi, udah jelas orang kalau mabuk, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ia berarti tidak akan masuk dalam kerajaan surga, maka tempatnya adalah neraka. Nah, ini mesti saya sampaikan kepada Anda gitu. Karena di gereja kebanyakan orang hanya mendengarkan khotbah yang enak. Saya tidak tahu apa motivasi daripada kebanyakan, saya tidak katakan semua, kebanyakan pemberita kebenaran tidak dengan tegas menyampaikan, mengulang-ulang tentang dosa ini. Karena inilah yang paling penting untuk kita menghindarkan diri kepada dosa.
soal berkat, soal perlindungan, bagi saya itu bukanlah topik yang terlalu menarik hati. Kenapa? Karena saya tahu bahwa setelah saya baca firman Tuhan berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saya mendapati bahwa kalau hidup kita benar, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kalau hidup kita takut akan Tuhan, kalau hidup kita saleh, maka janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu berkat, entah itu perlindungan, termasuk keselamatan. Nah, itulah yang menjadi beban hati saya dalam pelayanan ini. Bagaimana mengingatkan orang Kristen tentang dosa-dosa penyebab murka Tuhan, dosa-dosa penghalang keselamatan. Jadi kalau ada orang Kristen, sekalipun dia rajin ke gereja, bahkan pelayan Tuhan, dia melayani Tuhan dengan giatnya. Seperti yang dikatakan seseorang tadi, ada orang hamba Tuhan katanya giat melayani, membuka pelayanan tapi merokok gitu ya. Lalu kemudian ada orang sampai berdiri di mimbar, memberitakan firman Tuhan, tetapi dia sendiri pemabuk. Maka dia sendiri akan dijerat oleh hukum Tuhan. Yang di Roma 13 ayat 13 tadi, dan juga Galatia 5 ayat 21. Itulah kenapa sangat benar apa yang dikatakan Tuhan di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga itu berarti melakukan perintah Tuhan. Jadi sudah jelas di sini, orang Kristen tidak semua masuk surga. Hanya mereka yang menjauhkan dirinya daripada berbagai bentuk dosa. Itulah kenapa saya selalu berbicara tentang dosa. Dan di awal ini saya akan terus ulas tentang berbagai dosa di awal. Kemarin saya sudah sampaikan tentang dosa rokok, bahwa para perokok, nasib akhir para perokok akan berakhir di dalam pembinasaan Tuhan gitu ya. Saya nggak percaya kalau pembinasaan itu ada di surga gitu ya. Simpulkan sendiri tempatnya di mana. Demikian juga dengan pemabuk. Dengan pemabuk jelas dikatakan di Galatia 5 ayat 25 bahwa orang-orang yang melakukan demikian, hal-hal yang demikian, bahwa orang-orang yang melakukan hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak akan masuk surga, itu berarti masuk dalam neraka. Maka betul apa yang Tuhan katakan di Matius 22 ayat 14. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya baru ulas 2 dosa. Kemarin tentang perokok. Orang yang terus merokok tanpa pertobatan. Ini adalah orang-orang Kristen yang menerima anugerah yang dipanggil itu. Tetapi tidak dipilih. Kenapa? Karena dia tidak mau meninggalkan dosa rokok itu. Demikian juga para pemabuk. Sekalipun dia rajin ke gereja. Sekalipun dia melayani, bahkan membagikan firman Tuhan, kalau dia tetap menjadi pemabuk, kalau dia mati tanpa sempat bertobat gitu ya, tanpa pertobatan, tidak sempat bertobat sungguh-sungguh, maka ia tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga, alias tempatnya di neraka. Itu yang saya tahu. Maka saya tidak pernah terlalu yakin mengatakan, sejak saya tahu kebenaran, mengatakan bahwa ketika seseorang mati, orang Kristen gitu, ada banyak orang dia sudah di surga sekarang, dia sudah tenang sekarang. Saya nggak percaya itu. Siapa dulu dia gitu ya? Kalau dia perokok, kalau dia pemabuk, apakah dia masuk di neraka? Apakah kalau dia pendosa tanpa hidupnya menghasilkan buah pertobatan, dia tidak akan masuk dalam dalam kerajaan surga. Di Matius 3 ayat 8 berkata bahwa therefore bear fruit worthy of repentance. Karena itu hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Inilah praktik hidup orang Kristen yang seharusnya terjadi. Setiap hari menghasilkan buah perkataan, pikiran, hati, dan perilaku yang seturut dengan pertobatan, dengan kebenaran. Dan di Matius juga dikatakan bahwa orang kalau tidak menghasilkan buah, dia akan dicampakkan dan dibakar. Di mana tempat pembakaran? Yang saya pahami adalah di neraka. Nah, jadi kalau saya menyampaikan kebenaran seperti ini, jangan saudara kemudian berpikir bahwa saya seolah menghakimi, seolah saya merasa paling hebat, seolah saya merasa paling benar, seolah saya seperti membawa penghakiman
buat Anda, bukan. Tetapi justru karena Tuhan baik dan ingin menyelamatkan Anda, maka Anda diberikan kesempatan pada kesempatan ini untuk mendengarkan kebenaran. Barangkali di tempat di mana engkau beribadah tidak sering mendengarkan ini, apalagi dirimu tidak bergaul dengan firman Tuhan. Tetapi kali ini kalau engkau dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Alkitab sudah catat bahwa orang yang melakukan kemabukan, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, jadi perhatikan cara kekristenanmu. Menjalankan kekristenan itu bukan soal keagamaan, bukan sekedar kepercayaan, tetapi mengerjakan keselamatan bersama Tuhan di surga. Karena itu, dimanapun engkau bergereja, denominasi apapun, Tuhan tidak pernah permasalahkan itu. Yang Tuhan permasalahkan adalah bagaimana kemudian praktek hidup kita. Karena itu kalau engkau dengarkan firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Dan salah satu yang berbeda daripada pelayanan saya yang sudah terbukti berhasil adalah bahwa orang saya harus ajak untuk masuk dalam discipleship, pemuritan, seperti yang Yesus katakan di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di sana Tuhan meminta supaya Tuhan menjadikan segala bangsa muridnya dan ajar mereka untuk melakukan. Ini yang tidak banyak saya temukan di gereja. Harus ada discipleship. Diajar untuk membaca Alkitab. Di dalam discipleship pasti ada disciplining, ada pendisiplinan. Didisiplinkan untuk membaca Alkitab. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan orang dan menuntun orang dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Jadi kalau engkau menjalankan kekristenanmu tanpa firman Tuhan, itu salah. Bagaimana engkau akan tahu apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan tidak kehendaki kalau engkau nggak baca? Itu seperti manual book untuk menuju ke dalam kerajaan surga. Karena itu, kalau hanya dengarkan saja firman ini, kemudian tanpa melakukan tindakan untuk kemudian membangun kekristenannya, maka apa yang saya bagikan ini menjadi sia-sia. At least tidak menjadi maksimal. Di luar sana ada banyak hamba Tuhan yang luar biasa, yang terkenal gitu ya. Mereka hebat dalam menyampaikan firman Tuhan. Banyak yang ikutin. Saya sudah lakukan pelayanan 5 tahun yang lalu di sosial media. Yang ikutin posting saya itu ada sekitar 67 ribuan dalam 1 bulan. Tetapi apakah hasilnya kalau mereka tidak mengambil tindakan untuk memulai menjalankan kekristenan mereka dengan mau dimuridkan, dengan tekun membaca Alkitab, didisiplinkan, berdoa gitu ya. Itu sama saja cuma dengar dan tidak ada manfaat yang berarti. Karena itu di dalam pelayanan ini, di TRC ini, saya mengundang Anda, kalau Anda merasa bahwa memang sudah waktunya untuk mengubah kekristenan, sementara kita sudah ada di akhir zaman gitu ya. Nanti Anda bisa baca nubuatan dari seorang nabi yang menurut saya sudah terbukti track recordnya. Dia menubuatkan bahwa setelah COVID-19 ini, setelah corona ini, masih akan ada malapetaka. Ini saya hanya menyampaikan, bukan dari saya gitu ya, dari nabi itu. Masih akan ada malapetaka yang lebih dahsyat lagi gitu ya. Nah, dan itu lebih mengerikan daripada yang sekarang. Dan hamba Tuhan ini juga menubuatkan bahwa kita sekarang udah di masa akhir. Sekarang sudah menuju pada persiapan antikris gitu ya. Sebelum kedatangan Tuhan gitu ya. Jadi sudah waktunya sungguh-sungguh mempersiapkan kekristenan yang baik. Karena tadi saya katakan bahwa menjalankan kekristenan itu bukan soal agama atau kepercayaan, tetapi bagaimana mengerjakan keselamatan jiwa. Karena itu saya undang Anda untuk memulai kekristenan yang benar, yang sudah terbukti telah mengubahkan kehidupan para sahabat saya. Sekarang mereka bertumbuh, mereka berbeda, mereka sudah hidup dalam pembacaan Alkitab setiap hari, mereka bertekun dalam doa, mereka berdoa, sudah biasa berdoa, bahkan berpuasa, bahkan sekarang mereka menjadi
orang Kristen menjadi garam dan terang, menjadi saksi kepada banyak orang. Sekarang kami oleh anugerah Tuhan sudah ada Komsel di Indonesia, di Bekasi, di Tangerang dan Jakarta, ada di Medan, kemudian di Malaysia ada yang terbaru ini di Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian sudah beberapa waktu di Sabah, Malaysia, dan juga akan aktif ini karena pandemi ini aja, makanya belum aktif yang di Sarawak gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang saya layani, yang saya didik, yang saya bina, dan berkomitmen untuk melakukan kekristenan yang benar, yaitu dengan bergaul dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, dan menjadi pelaku atasnya. Nah, inilah yang praktek kekristenan yang tidak biasa. Tetapi inilah kekristenan yang benar gitu. Kalau mungkin saya tanya Anda bahwa apakah kekristenan yang benar itu menurut Anda adalah membaca firman Tuhan, kemudian berdoa, pasti Anda setuju. Tetapi tidak banyak yang mau melakukan ini. Dan itulah yang Tuhan katakan bahwa kalau mau menuju jalan keselamatan itu, di Matius 7 ayat 14 berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, ini menunjukkan praktek hidup. Karena memang tidak mudah untuk berkomitmen untuk membaca firman setiap hari. Tidak mudah untuk berkomitmen untuk selalu bersekutu dengan Tuhan pada pagi dan malam hari, apalagi berpuasa. Tetapi inilah kekristenan yang berkenan menurut firman Tuhan. Inilah kekristenan yang mengubahkan, dan ini jugalah kekristenan yang akan membawa keselamatan. Karena itu bagi Anda yang mau mengambil keputusan untuk mengubah kekristenanmu yang salah, yang hanya sekali seminggu ke gereja, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan dalam doa, kemudian tidak tekun dalam pembacaan Alkitab, hubungi kami. Anda bisa menambahkan atas story Munggu sebagai pertemanan, atau hubungi para pastor dari TRC yang kemudian membagikan video-video saya. Ada Pastor Lini, Pastor Wantining, ada Pastor Walinang, rasanya di Malaysia ada juga pastor di grup-grup Malaysia, maksud saya, dibagikan oleh Pastor Rini, Pastor Edith, dan beberapa sahabat yang lain. Hubungi mereka, bergabung bersama kami di dalam grup di WhatsApp, kemudian di sana akan dibagikan bagaimana tuntunan untuk memberikan pendisiplinan pembacaan Alkitab setiap hari. Kalau Anda sungguh-sungguh lakukan ini, Anda akan bisa melihat perbedaan kekristenan Anda berubah dari kekristenan Anda yang sudah berlangsung puluhan tahun. Saya mau beritahu sekali lagi bahwa bukan setiap orang Kristen akan selamat. Bahkan sesuai dengan tema pada video kali ini, bahwa pemabuk tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Nah, kiranya peringatan ini betul-betul Anda perhatikan gitu ya. Jangan mengeraskan hati seperti firman Tuhan katakan gitu ya. Dan juga kepada Anda yang terberkati dengan sharing saya pada video ini, saya tidak meminta Anda untuk like atau subscribe gitu ya, because saya tidak cari untuk like orang. I'm not looking for subscribers. Saya tidak cari itu. Saya hanya punya kerinduan bahwa bagaimana Anda punya kemauan untuk membagikan. Kan sangat mudah, hanya membagikan video ini ke grup-grup di mana Anda berada, entah grup di Facebook atau di WhatsApp gitu ya. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Jadi sebetulnya memberitakan Injil itu adalah tugas kita. Jadi kapasitas setiap orang itu beda. Jadi barangkali ada punya hati ingin mengingatkan temannya, orang-orang yang dikasihinya tentang dosa kemabukan ini, tetapi mungkin enggan, mungkin tidak punya kapasitas untuk itu. Anda tinggal membagikan saja sharing saya yang sangat sederhana ini untuk mengingatkan mereka. Terserah mereka mau dengar atau enggak, tetapi Anda tidak akan menyesal lagi nanti kalau ternyata dia kemudian mengeraskan hati, dia mati dalam kemabukan. Anda sudah pernah mengingatkan dia, karena tugas kita untuk mengingatkan orang akan dosa-dosanya gitu ya. Nah, itu saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Dan kalau Anda tertarik untuk mendengarkan video-video saya yang lain, silahkan ketik nama saya Atta Story Munggu pada Atta Story Munggu di YouTube. Nanti akan muncul video-video saya yang lainnya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya memberkati kita semuanya, dan firman yang saya bagikan tertanam di dalam hati Anda. Dan kita akan jumpa lagi pada video saya
selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.